Pernah nggak sih kamu nyelamatin orang tersayang sampai berani walaupun itu membahayakan diri kamu sendiri? Kalau bapak-bapak badan gede berotot satu ini rela kehilangan satu kakinya demi menjalankan tugas mulia dan nyelamatin orang sekitar. Hidupnya pasti berubah, karirnya runtuh, rasa percaya diri dia juga runtuh. Tapi suatu hari, di kejadian yang luar biasa tragis, dia bisa menyelamatkan keluarganya yang terjebak di gedung tertinggi di dunia yang lagi kebakaran. Inilah kisah seorang ayah dengan satu kaki palsu, tanpa senjetong, tanpa bantuan harus memilih, nyerah atau manjat demi keluarganya dalam film Skyscraper. Om-om anggota penyidik kriminal di Amerika ini namanya Will, diperanin sama The Rock Dwayne Johnson. Kita panggil aja Pak Will. Dia udah bertahun-tahun kerja jadi anggota penyidik kriminal atau FBI. Kayak sekarang nih, dia lagi turun lapangan dan mau nangkep pelaku kriminal. Ngeri banget kan pekerjaannya? Di situ tiba-tiba si pelaku kriminal malah pegang alat ledakan. Pas dia pencet, langsung duar tempat itu. Mana jarak Pak Will deket banget kan sama tuh pelaku. Gara-gara tugas hari itu, Pak Will jadi luka-luka parah. Tapi untungnya Pak Will masih hidup, walaupun kondisinya emang mengenaskan banget dah. Abis itu, Pak Will langsung dirawat sama dokter spesialis yang cantik ini. Namanya Sarah, diperanin sama Neve Campbell. Kita panggil aja Bu Sarah. 10 tahun kemudian, Pak Will udah pulih banget kondisinya. Tapi, kaki kiri dia emang jadi mengenaskan dengan kondisi permanennya. Pak Will jadi penyandang disabilitas gara-gara kejadian saat itu. Kuat banget kan Pak Will menghadapi hidup? Tapi sekarang, Pak Will udah menikah dan berumah tangga sama Bu Sarah. Mereka saling jatuh cinta dan memutuskan buat berkeluarga. Hari ini, Pak Will sama keluarga kecilnya tinggal sementara di Hong Kong karena ada kerjaan jadi konsultan keamanan gedung tertinggi yang baru jadi di Hong Kong. Bu Sarah selalu semangatin Pak Will yang kadang suka meragukan diri sendiri. Baby, there's no way you've missed something. You've been preparing for this meeting for 6 months. I've never seen you work harder on anything. You're ready for this. You know this place better than the architect. You're gonna do great. Pak Will sama Bu Sarah udah punya 2 anak yang masih imut-imut. Satu cewek dan satu lagi cowok. Mereka cuma beda setahun doang. Kalau om-om satu ini namanya Ben. Dia temennya Pak Will dari zaman jadi anggota FBI 10 tahun lalu. Berkat Om Ben juga nih, Pak Will bisa jadi konsultan keamanan buat gedung baru di Hong Kong. Karena Om Ben kayak orang dalam gitu deh. Nah, ini dia gedung baru di Hong Kong yang tingginya ngalahin Burj Khalifa. Gedung ini namanya The Pearl, dibangun sama konglomerat Hong Kong. Lantai di dalam gedung ini aja ada sampai 220 lantai. Gila banget gak sih? Keamanan di gedung itu juga pastinya udah ketat banget. Tapi masih perlu penilaian dari Pak Will juga sebagai konsultan keamanan buat gedung itu. Di dalam lantai paling atas itu, Pak Will baru ketemuan dan kenalan sama si konglomerat pemilik gedung. Dia namanya Zhao Longji, diperanin sama Chin Han. Kita panggil aja si bos. Si bos juga langsung kenalin Pak Will sama 2 bodyguardnya. Pada sangar-sangar banget nih kayaknya. Gak pakai lama, Pak Will langsung presentasi analisisnya soal keamanan di gedung The Pearl itu. Si bos dan 2 bodyguardnya fokus buat ngedengerin penjelasan kebutuhan keamanan dari Pak Will. Abis itu, Pak Will langsung dikasih tablet buat mengakses gedung-gedung The Pearl itu. Wah, udah dipercaya banget nih sama si bos Pak Will. You'll be the only one who can access it. Then we'll take you to our offsite facility so you can make sure everything checks out. Tapi pas Pak Will mau keluar ruangan, si Om Ben malah ngechat orang misterius gitu di HP-nya. Katanya dia udah berhasil bikin Pak Will dapetin tablet itu. Dan orang misterius itu jawab, bikin Pak Will naik ke kapal. Wah, apaan nih maksudnya? Abis itu Pak Will dikenalin ruangan paling mewah di gedung itu sama si bos. Lihat aja nih penampakannya, canggih banget kan? Bahkan ruangan canggih itu bisa transparan dan ngeliat kondisi di bawah dengan jelas. Gila banget kan? Gak lama setelah itu, Pak Will sama Om Ben udah ada di kapal. Pak Will diajak jalan-jalan gitu deh sama Om Ben. Deg-degan banget gak sih? Apalagi di kapal itu ternyata ada satu orang misterius yang ngeliatin Pak Will terus. Pas lagi jalan keluar, bener aja dong, tas Pak Will diambil paksa sama orang misterius itu. Bahkan Pak Will sampai luka tuh tangannya gara-gara orang itu. Gila banget kan? Tapi apesnya tuh orang misterius berhasil kabur. Duh, siapa sih dia? Jangan-jangan dia orang yang chatan sama Om Ben lagi.
Tapi kalau di depan Pak Will, Om Ben masih kayak penolong gitu, nggak nunjukin kecurigaan sama sekali. Dan untungnya, tablet gedung masih ada di dalam jasnya Pak Will. Malamnya tiba-tiba tembok salah satu ruangan bawah di gedung itu ada yang jebol. Dan itu dijebolin sama seseorang. Pas petugas coba ngeliat ke dalam, tiba-tiba dia malah ditangkep sama seseorang itu. Dan dia langsung metong di lokasi saat itu juga. Aduh, kok jadi kayak begini ya? Dan ternyata dia bukan cuma seseorang, tapi komplotan. Ada beberapa orang. Gila banget kan? Di samping itu, Om Ben diem-diem telepon orang misterius pakai bahasa asing dan kayak lagi ngerencanain sesuatu. Hey, Gogo. Sila. Sus banget gak sih Om Ben ini? Beberapa menit kemudian, para penyelundup misterius itu nyamar jadi petugas keamanan gedung. Dan saat itu mereka ada di lantainya tempat Bu Sarah sama anak-anak. Mereka sepak-sepik mau cek keamanan lantai itu biar gak dicurigain sama Bu Sarah dan anak-anak. Ternyata para penyelundup itu nabur-naburin bubuk zat berbahaya yang bisa bikin gedung itu kebakaran parah. Kalau kena air justru malah makin berapi-api gedungnya. Gila banget kan? Gimana ini Bu Sarah sama anaknya yang ada di lantai itu juga? Di samping itu tiba-tiba Om Ben nyodorin senjetong ke Pak Will. Om Ben kesel karena tablet gedung masih ada dipegang sama Pak Will. Wah, bener kan? Ternyata Om Ben ini bagian dari para penyelundup. Sampai akhirnya Pak Will yang kondisi kakinya kayak begitu terpaksa harus berani ribut lawan Om Ben. Deg-degan banget kan? Mereka ribut parah. Dan akhirnya Om Ben kena senjetong sendiri. Kejadian itu bikin Om Ben sekarat. Dia bener-bener udah gak berdaya. Om Ben cuma ngomong kalau Bu Sarah sama anak-anak Pak Will ada di dalam gedung yang kebakaran itu. Who wasn't supposed to be there? Sarah. The kids. What did you do? Dan saat itu juga Om Ben ngaku kalau dia ngejebak Pak Will karena komplotan misterius butuh tablet gedung yang dipegang sama Pak Will. Pas mau keluar kamar itu, Pak Will udah diserbu sama orang komplotan. Akhirnya dia coba berlindung lagi ke dalam kamar sambil cari-cari jalan keluar. Pas udah berhasil keluar lewat jendela belakang, Pak Will malah ketahuan lagi sama cewek jamet yang bagian dari komplotan misterius itu. Duh, Pak Will langsung dibikin gak berdaya tuh. Gak pakai lama, mereka langsung ambil tablet gedung dari celana Pak Will. Dan mereka buka akses tablet itu pakai biometrik wajahnya Pak Will. Setelah itu, mereka langsung berhasil kabur dari lokasi. Duh, makin kacau kan nih? Di samping itu, pihak kepolisian masih mencari cara buat pademin api di gedung itu. Mereka juga sambil cari tahu sumber masalahnya ada di mana nih. Tapi si cewek jamet beserta para komplotan udah berhasil masuk ke ruang kontrol keamanan gedung itu. Dan saat itu juga mereka semua langsung pada dibikin metong seketika. Parah banget kan? Gak pakai lama, Pak Will langsung nyuruh Bu Sarah sama anak-anak keluar dan naik ke lantai paling atas. Pas mereka mau naik ke lantai atas dan udah ketemu petugas keamanan, tiba-tiba api makin besar. Karena ruang kontrol udah dikendaliin sama para komplotan. Jadinya mereka semua berlindung karena udah gak keburu buat ke lantai atas. Tiba-tiba di jalanan Pak Will ngeliat kalau muka dia terpampang jadi buron penyebab gedung itu kebakaran. Wah, dijadiin kambing hitam nih Pak Will sama komplotan misterius itu. Kejam banget gak sih? Whoa, please. You don't understand. My family's inside. Listen to me. I have to get to them. Karena nggak ada pilihan lain, jadinya Pak Will terpaksa ngelawan para polisi dan kabur buat nyelamatin keluarganya di dalam gedung itu. Dia lari sekenceng-kencengnya tuh. Para komplotan dan cewek jamet makin berkuasa karena punya seluruh kontrol atas gedung itu. Gergetan banget gak sih? Sementara itu, si bos berencana buat kabur dari gedung itu pakai helikopter yang ada di rooftop gedung. Dia mau mengamankan diri bersama para bodyguardnya. Sedangkan Pak Will lagi berusaha keras buat ke atas gedung itu pakai tanjakan besi-besi di deket gedung. Ngeri banget gak sih? Mana kakinya begitu kan? Dari bawah, para polisi udah greget banget buat ngamanin Pak Will. Karena Pak Will masih dikira sebagai buron, jadi dia diincar sama polisi. Tapi untungnya Pak Will berhasil masuk ke pengendali besi penyangga supaya bisa masuk ke dalam gedung itu. Pas udah berhasil panjangin penyangga besi ke gedung itu, Pak Will langsung pengen ngelakuin aksinya. Walaupun di atas itu dia dikepung sama para polisi. Dan gak pakai lama, Pak Will nekat langsung lari kenceng dan lompat jauh supaya bisa masuk ke dalam gedung itu.
Dan saat itu Pak Will hampir aja jeblos dan gak selamat. Tapi akhirnya Pak Will bisa berdiri di dalam gedung itu. Bahkan dia malah dapat sorak gemuruh dari orang-orang di bawah tuh. Keren banget kan? Tapi ternyata di dalam gedung itu ketua komplotan udah ketemu sama orang yang dia incer, yaitu si bos. Ketua komplotan itu ternyata dulunya pernah dibuang waktu kerja bareng si bos. Dan sekarang dia pengen membakar semua milik si bos. And I'm gonna make you watch as your building burns to ash. There's nothing you can do about it. Tapi nggak pakai lama, si bos mencoba buat kabur dan berhasil ngamanin diri dari inceran ketua komplotan itu. Dia lari sekenceng-kencengnya melewati tangga buat ke bawah gedung. Di samping itu, Pak Will pas masuk ke gedung langsung ngobatin luka-luka di badannya biar nggak makin parah. Dia mau mempersiapkan diri juga supaya jadi lebih kuat ngelawan siapapun yang akan dia hadapin nanti. Tapi Bu Sarah sama anak-anak udah ditangkap sama salah satu anggota komplotan misterius itu. Mereka sampai nggak berkutik. Untungnya Bu Sarah masih bisa ngelawan dan membela diri. Walaupun pas mau kabur dia harus terpisah sama anak-anak di seberang jembatan. Karena jembatan itu terpisah. Duh, gimana ini? Gak lama kemudian Pak Will datang samperin Bu Sarah. Dia khawatir banget tuh Bu Sarah kenapa-kenapa. Dan sekarang mereka harus mikirin gimana biar bisa selamatin anak-anak yang ada di seberang jembatan. Bu Sarah langsung tolongin anaknya dengan nyebrang pakai papan besi. Di situ Pak Will ngamanin besinya biar bisa kuat dan gak goyang. Dan untungnya mereka semua bisa selamat dan bersatu lagi. Padahal hampir aja besi itu jatuh dan roboh. Gak pakai lama, Pak Will langsung nyuruh Bu Sarah sama anak cowoknya buat turun duluan ke bawah. Mereka turun pakai lift dan tuasnya akan ditarik secara manual. Ngeri-ngeri sedap sih ini, tapi itu satu-satunya cara yang bisa dilakuin. Dan pas udah mendekati ke bawah, Bu Sarah langsung tarik tuasnya supaya lift melambat dan berhenti. Gak makin jeblok sampai tanah. Sekarang yang perlu diselamatin tinggal anak cewek Pak Will. Tapi mereka malah ketemu sama ketua komplotan misterius. Saat itu juga Pak Will langsung dimanfaatin buat bantuin ngebuka pintu ruangan tempat persembunyian si bos. Duh, jadi perantara dan kambing hitam gini ya Pak Will. Padahal dia nggak punya salah apa-apa dan nggak ada sangkut paut apa-apa. Tapi tetap aja Pak Will harus nurut atau dia bakal tahu akibatnya. I'm gonna throw your daughter off the fucking roof. Mau nggak mau, Pak Will harus tahu cara buka pintu ruangan itu dan bawa si bos keluar. Beberapa menit kemudian, akhirnya Pak Will berhasil nemuin cara ngebuka pintu itu. Tapi udah keburu mau ditutup lagi sama si bos. Nggak menyerah, akhirnya Pak Will berhasil masuk ke ruangan itu karena menahan pintu pakai kaki buatannya. Nggak pakai lama, Pak Will langsung minta si bos buat jujur. Sebenarnya ada masalah apa dia sama si ketua komplotan itu. Di situ ternyata si ketua komplotan bernama Bota mau ambil flash disk data-data tentang pemerasan yang dia lakuin ke si bos. Bota nggak mau data-data itu bocor. You can reverse engineer my tracking software and hide their identities before anyone's the wiser. So we lit this entire building on fire knowing that you would take the most valuable thing in this world to you and run. Abis itu Pak Will sama si bos langsung mikirin gimana caranya supaya mereka bisa aman selamat dan menangkap ketua komplotan beserta anggotanya. Pas ketemu si ketua komplotan, Pak Will sama si bos langsung ngejalanin aksinya. Mereka melempar flash disk itu ke arah jauh buat mengecoh. Habis itu, anak cewek Pak Will berhasil kabur dan mereka langsung lari. Bukan cuma itu, Pak Will juga berhasil bikin si ketua komplotan jeblos ke bawah. Dan akhirnya dia metong. Gak bisa lagi ngelawan Pak Will dan anak ceweknya. Pak Will langsung ngamanin anak ceweknya tersayang itu. Di samping itu, Bu Sarah kerja sama dengan polisi buat bisa akses gedung itu dan mengamankan keluarganya. Untungnya si cewek jamet udah ketangkep tuh, jadi dia nggak bisa berulah atau menghalang-halangi mereka. Mampu itu rasain. Bu Sarah lagi nyoba buat aktifin mode pemadam kebakaran di gedung itu. I'm trying to bring the fire systems back online. Is it working? Not yet. Pak Will sama anak ceweknya udah nggak tahan banget sama panasnya api di situ. Mereka kelihatan pasrah dan berharap keajaiban datang. Tapi akhirnya, Bu Sarah berhasil buat aktifin mode pemadaman kebakaran lagi di gedung itu. Jadinya Pak Will sama anak ceweknya bisa tertolong. Api udah pada mulai padam. Kondisi gedung mulai stabil lagi. Bu Sarah langsung bersyukur dia bisa nolongin keluarganya pakai sistem pengaturan ulang keamanan gedung itu. Wah, pinter banget kan Bu Sarah?
Gak lama kemudian, Pak Will, anak ceweknya, dan si bos langsung ditolongin sama polisi pakai helikopter. Mereka masih bisa selamat dan aman. Pas udah di daratan jalanan umum, Pak Will sama anak ceweknya langsung histeris buat ketemu sama Bu Sarah dan anak cowoknya. Mereka saling berpelukan dan bersyukur masih bisa hidup dan selamat dari segala kekacauan itu. Pak Will langsung ngerasa beruntung punya keluarga yang hebat dan kuat. Skyscraper bukan cuma film aksi, ini film tentang pria yang dianggap tidak sempurna, tubuh yang dianggap lemah, dan seorang ayah yang diremehkan sistem. Tapi saat keluarganya terancam, semua label itu runtuh. Karena keberanian gak diukur dari jumlah kaki, tapi dari seberapa jauh kamu mau melangkah demi orang yang kamu cintai. Dan ayah ini melangkah sampai ke gedung tertinggi di dunia, lalu pulang bersama keluarganya. Gimana nih pendapat kamu tentang film Skyscraper? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.